juga guys. Oke, nggak kamar mandi. Ayo. Anjing. Goblok. Goblok. Jelasin gimana cara keluarnya. Tolong, ini tadi ketutup sendiri guys. Itu lemari tuh lemari baju ini. Itu bisa buka nutup bang. Ya udah aku mulai rekam nih. Coba buka lagi kalau beneran kamu berani buka gitu. Jadi aku tantangin malahan. Ayo sekarang nggak rekam, berani buka lagi nggak? Hah? Ah terus, bagus, keren, keren, keren. Anjay. Ini yang aku post di media tuh. Jadi ya ternyata pas aku rekam dia beneran buka beneran terus nutup kembali, tiba-tiba lampu dimatiin bang. Di bulan puasa masih kayak gitu juga? Iya, nggak masuk akal banget gitu loh. Katanya kan di bulan puasa tuh setan dibelenggu kan. Sebenarnya setan ada apa enggak sih di bulan Ramadan? Nah, kemarin gue lihat itu banyak yang berdebat di komentar sosial media. Ada yang bilang nggak mungkin ada lah, kan setannya dibelenggu. Ada juga yang bilang bahwa itu sebetulnya setannya itu masih ada, tapi dia tuh kayak semacam dibelenggu ketika melihat iman kita tuh semakin kuat di bulan puasa. Terus ada juga yang bilang, lah terus gimana kalau ada orang siang-siang ngajakin minum es teh manis, terus orangnya tetap mau minum es teh manis. Ya gue bilang aja, jangan-jangan dia setannya. Nah hari ini itu juga lagi viral di sosial media, di mana justru mahasiswa ini ngalamin kejadian-kejadian horor pas bulan puasa. Langsung kita sapa. Halo Mas Ivo ya panggilannya? Iya Ivo bang. Terima kasih nih udah jauh-jauh dari Malang ya. Ini kan kontennya viral banget di TikTok ya. Ini kita lihat sama-sama dulu nih guys. Nah coba buka-buka lagi. Nah tak rekam nih. Masa dari tadi buka nutup terus. Nah sekarang nggak rekam, berani buka lagi nggak? Hah? Kok ya? Beraninya masuk kamar loh. Hah? Sendirian loh. Di kamar. Bisa-bisanya kayak buka-buka gitu. Ah terus, bagus, keren, 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 anjay dok, bisa-bisanya keren. Itu gimana ya? Saya pas nonton malam-malam tuh kayak serem juga gitu. Aku juga nggak tahu sih kak. Awalnya tuh ya aku ngerjain tugas malam-malam tiba-tiba kok lemari baju ini bisa buka nutup sendiri ya? Mungkin anginnya kali ya, aku cek lah. Oh enggak, ternyata aku nugas lagi. Ternyata buka lagi tuh. Ya udah, aku rekam. Coba buka lagi, berani nggak gitu. Aku tantangin gitu loh. Siapa tahu beneran makhluk gitu. Ternyata beneran dibuka terus ditutup. Kemudian gak lama lampunya mati. Yong. Keren banget. Tutup terus. Anjir. Lah, lampunya mati. Mana flash? Flashnya mana flash? Hah? Nah ini dia. Bisa-bisanya dimatiin. Keren. Anjas, kelas. Iya, jadi kemarin itu banyak banget yang DM IG gua bro. Katanya, nih bang, tonton bang TikToknya. Pas gue lihat, banyak banget kejadian horor yang terekam sama kamera. Terus katanya ada juga yang nggak di-upload ya? Penampakan pocong begitu katanya ya? Aku nggak bisa ngeklaim sih itu penampakan apa, cuma yang aku lihat tuh berbentuk transparan gitu bang. Tapi pas aku cek di handphone ya jelas banget.
Dan itu belum diceritain di TikToknya Ivo ya. Eksklusif nih kayaknya di RJL. Ditahan dulu ceritanya Mas. Nah, seperti apa kisah pada kali ini? Kalau menurut kalian, setan ada apa enggak sih? Boleh banget diskusi di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian pengen gue undang siapa-siapa lagi nih di bulan Ramadan, udah kabarin gue aja. Siapa tahu gue lagi baik, gue kabulin. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya seperti biasa guys, kalau di RJL nggak ada narasumber, kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Dan setiap kisah viral biasanya narasumber akan kita undang untuk klarifikasi sebetulnya kisahnya kayak gimana sih. Nah Mas Ivo sebagai seorang mahasiswa semester 6 boleh diceritain pengalamannya kayak gimana Mas? Nah saya ulang lagi Bang, jadi saya di sini tuh mahasiswa semester 6 yang menjalankan magang untuk persyaratan kuliah. Jadi wajib magang di semester 6 tuh wajib banget. Nah setelah saya nyari-nyari tempat magang, ketemu tuh di daerah Jawa Tengah. Setelah ketemu, saya kontak-kontak lah keluarga. Ada nggak ya kira-kira kos-kosan atau kontrakan yang murah, terus bagus gitu loh. Dan akhirnya paman saya bilang, ada tuh, aku dulu pernah tinggal di situ juga, dan tempatnya bersih, murah gitu. Ya udah, aku suruh pamanku ini untuk kontekan sama pemilik kontrakan tersebut. Setelah kontekan, oke, aku deal, aku siap-siapin barang gitu ya. Habis siap-siapin barang, aku langsung berangkat ke Jawa Tengah untuk survei lokasinya. Setelah aku lihat, cakep juga, bagus gitu, dan nyaman tingkat 2 lagi. Setelah itu ya aku deal sama pemiliknya. Ya oke, di awal-awal tuh aku langsung bersih-bersihin bawaanku, soalnya aku udah bawa dari rumah. Nah setelah itu ya aku istirahat, tidur, dan aman, nggak ada apa-apa sih. Nah di kejadian selanjutnya di hari kedua tuh ada kejadian sebelum keberangkatan aku magang. Jadi aku tuh sempet denger suara dari luar. Itu suaranya agak mengerikan, jadi suaranya kayak gini. Aku sempat berpikiran, wah ini suara meja nih. Tapi aku pikir lagi tuh kayak mungkin tetangga kali ya. Terus aku cek keluar, emang bener nggak ada apa-apa sih, aman, normal gitu. Cuma suara-suara. Oke, suara meja di tarik-tarik gitu, ya. Dan lokasi mejanya tuh ya di samping kamarku banget gitu loh. Tapi ya gimana lagi? Emang aku cek gak ada apa-apa, ya udahlah, aku masuk kamar lagi istirahat. Kemudian di keesokan harinya lagi, saya kan menjalankan magang tuh, hari pertama menjalankan magang. Nah setelah saya magang tuh, saya baliklah ke kontrakan jam 5-an lah mungkin ya. Sekitar jam 5 tuh saya ya harus nugas magang lagi Bang. Harus ngerjain tugasnya kayak ngedit poster gitu. Tiba-tiba pas waktu malam jam berapa ya? 8 mungkin. Sekitar jam 8 saya tuh dengar suara bising banget dari luar. Kayak suara mainan sendok ting 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 ting. Tapi aku masih pikir, wah ini tukang bakso kali ya. Tapi nggak perlu aku cek lah keluar. Tapi setelah ada suara ketokan, jelas banget tuh ya suara ketokan, tok 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 tok. Terpaksa aku harus keluar dan ngecek, dan aku siapin kamera. Dan ternyata bener banget di salah satu yang aku rekam nih, lemari kaca tuh bisa buka sendiri. Lemari tempat piring gitu loh, buka-buka dengan sendirinya. Dan alhasilnya, wah kok bisa ya ini buka sendiri gitu. Apa jangan-jangan ada tikus atau angin, tapi kenceng banget ini nih, tutup engselnya tuh. Boleh lihat nggak videonya? Ada Bang kayaknya.
Nah, no. Nah, no. Yes. Ntar aku kesini dulu, takut di dalam sini dikirain ada orang. Nggak ada orang toh. Terus kesini nggak ada orang toh. Nggak tahu ya sini ada orang enggak ya. Ntar nyalain dulu. Mana orangnya? Mana ada tali? Mana ada orang? Nggak ada orang sama sekali. Di balik pintu pun nggak ada. Tuh, ada ini kenceng banget loh. Oh iya, bukan sendiri ya? Tapi yang video ini aku nggak berani upload bang sebenarnya bang. Jadi aku nggak upload sama sekali, aku masih rahasiain. Dan ya alhasil aku udahin tuh videonya karena aku dengar suara-suara mulai aneh gitu kan. Dan keesokan harinya lagi saya pulang dari magang tuh sekitar jam sore banget, hampir maghrib, karena kelamaan di jalan dan macet juga mungkin ya. Nah setelah itu aku ya ngerjain tugas seperti biasa lagi, terus bikin tugas-tugas poster gitu. Dan kemudian di jam berapa ya, 10-an kemungkinan tuh, itu lemari baju ini itu bisa buka nutup bang. Nah aku kok bisa ya mikir tuh, kok bisa nih lemari buka nutup seperti itu. Cuma aku masih pikir, oh ini pasti angin dah. Aku tutup kembali. Setelah aku tutup kembali, buka lagi. Setelah buka lagi, ya udah aku mulai rekam nih. Coba buka lagi, kalau beneran kamu berani buka gitu. Jadi aku tantangin malahan. Nah coba buka lagi. Nah tak rekam nih. Masa dari tadi buka nutup terus. Nah sekarang tak rekam. Nah terus. Bagus. Keren. Anjay cok. Anjir. Lah lampunya mati. Ini yang aku post di media tuh. Jadi ya ternyata pas aku rekam dia beneran buka beneran, terus nutup kembali, tiba-tiba lampu dimatiin bang. Nah setelah kejadian itu aku capek banget kan. Tiba-tiba tuh aku ngerasa ini udah nggak beres lagi nih. Ya udahlah, aku istirahat aja, kayaknya udah disuruh istirahat, soalnya juga udah malam nugas terus gitu. Ya udah aku istirahat, tidur, dan akhirnya bangun pagi-pagi lah untuk menjalankan magang lagi nih ceritanya. Bisa tidur ya? Setelah kejadian kayak begitu bisa tidur ya? Ya sebenarnya panik-panik gimana gitu bang, cuma aku harus paksain untuk tidur yang lemari kebuka tuh. Karena besok kerja. Pagi. Itu sebenarnya kontrakannya kayak gimana sih? Ada orangnya nggak? Apa sendiri doang apa gimana? Aku sendirian doang bang, nggak ada siapa-siapa, bener-bener sendirian. Bahkan ya mungkin ditemenin kayak suara-suara jangkrik malam-malam tuh. Kiri kanan kontrakan itu apa? Kiri kanan, kalau kiri semak-semak, yang kanan tuh masih ada tetangga-tetangga gitu. Jadi nggak kayak rapet rumah gitu enggak ya? Enggak. Nah kemudian abis pulang magang tuh kan sorenya saya pulang. Nah pas buka pintu tiba-tiba sapu di samping pintu tuh terjatuh. Nah aku kaget lah, kok bisa jatuh? Gara-gara apa nih? Mungkin yang aku masih pikirkan ya, mungkin gara-gara pas waktu aku buka pintu gitu ya, jadi jatuh. Cuma aku biarin aja lah, aku kembalikan lagi sapunya di tempatnya. Kemudian aku masuk kamar, sholat lah, terus ngerjain tugas lagi. Dan ternyata pas malam-malam jam berapa nggak tahu, aku lupa itu jam berapanya, jam 12-an lebih pokoknya tuh, tiba-tiba ada suara keran dari luar. Nah ini terdengar jelas banget. Aku langsung ambil handphone untuk ngerekam bang. Aku cek keluar, ternyata benar kerannya nyala sendiri. Nah pas waktu aku rekam di kamar mandi tuh,
aku matiin kerannya. Setelah aku matiin kan aku otomatis mau kembali lagi nerusin tugas kan ke kamar. Ternyata masih dinyalain lagi. Jadi habis nyala, aku matiin, nyala lagi dengan sendirinya. Dan itu jelas banget. Ini ada videonya nih? Ada bang. Boleh lihat lagi nggak? Delokno guys iki jam piro iki? Jam setengah siji yang bisa iki jam setengah siji anak ngerjain tugas. Malah diganggu. Sialan setengah siji bengi lho kedelan. Peteng dewenan. Anjir nyepet pak gue ya. Merinding cok. Wes, jadi ganggu meneh ya. Lagi. Nah itu, tapi aku masih berpikiran yang positif mulu biar nggak takut gitu loh. Nggak ada orang kan? Nggak ada sama sekali bang. Stop. Tolong. Aku mau tidur, mau ngerjain tugas. Stop. Bagi penghuni sini, stop. Penghuninya adalah saya dan saya nggak takut. Terus gimana? Habis matiin keran? Habis matiin keran, ya saya kembali ke kamar untuk melanjutkan tugas. Dan sebenarnya masih ada suara ricuh-ricuh dari luar sih, kayak apa tuh namanya, piring ting 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 ya, hampir kayak tukang bakso gitu. Cuma nggak ada orang. Jam setengah satu tuh siapa yang mau jualan bakso jam segitu. Terus ada suara, pokoknya ricuh banget di luar. Maksudnya di luar nih, di dalam ruangan rumah ini, di luar kamar gitu loh, bukan di luar rumah. Nah pas waktu itu ya udahlah aku. Suara ricuh tuh gimana? Ya kayak suara ting ting ting, terus kayak kompor di cik tak cik gitu. Tapi aku masih berpikiran positif. Enggak mungkin maling, aku yang halu ngantuk jam segitu gitu kan. Ya udahlah, aku tidur dulu. Dan di hari selanjutnya ya di situ aku mulai posting di story WhatsApp lah. Ini apaan ya gitu. Tiba-tiba pamanku jawab, ya kayak jawab story gitu, kayak gini. Emang di situ tuh ada perempuan sama anak kecil yang suka ribut sendirinya. Anak kecilnya tuh suka ribut-ribut gitu. Dan aku disuruh, kamu nggak usah takut ya, itu nggak akan ganggumu kok gitu. Katanya nggak ganggu, tapi kalau menurutku kayak gitu tuh udah ganggu banget bang. Bener-bener ganggu sih kalau menurutku tuh. Ya terus aku upload lah di story tadi tuh. Dan aku berpikiran gini, kan pamanku udah bilang kayak gini nih. Wah menarik juga kalau buat konten di media sosial. Aku upload lah video-videoku. Mulai kan ada beberapa video tuh yang belum aku upload. Terus aku upload satu persatu. Mulai rame lah gitu. Terus di hari selanjutnya ya habis pulang magang lagi lah, kan saya capek, lelah banget kan. Ya ngerjain tugas-tugas lagi gitu. Tiba-tiba di luar tuh bener-bener ricuh banget. Padahal dari sore aku udah setel murotal ngaji-ngaji biar kayak hal-hal gitu tuh pergi. Ternyata masih nyalain keran. Terus aku cek keluar, beneran nyala bang. Setelah aku matiin kan, aku sambil video tuh, aku matiin, aku mau kembali lagi. Barang apa ya, sabun muka tuh jatuh dengan sendirinya. Dan ini kerekam juga bang. Oh boleh lihat? Oh boleh. Capek nggak sih diganggu-ganggu kayak gitu? Nih lihat, jam setengah 12 yang katanya lampu toilet suruh matiin. Sudah nyala toh. Sini juga nyala. Dibuat mainan airnya. Padahal di sini sudah tak setel tuh ngaji. Cuma kok masih dibuat mainan tuh. Nggak ada siapa-siapa. Meskipun bulu agak tuh kelihatan jelas tuh, buluku berdiri semua tuh.
Ini buat mainan. Oh, nggak ada siapa-siapa. Ini juga nggak ada. Oh, aman guys, nggak ada siapa-siapa, cuma buat mainan. Oh, kayaknya aku tahu guys. Kayaknya kita harus apa ini? Kita harus dua. Why? Kok kamu jatuhin toh? Baik. Nyalain lagi kalau nyalain ya, cek. Nyalain terus cuci. Berani nggak? Nah, jadi gitu bang, pas kejadian itu tuh kan aku sempat mikir, wah daripada dibuat mainan airnya, ya udah aku suruh kayak nyuci gitu, siapa tahu mau bisa gitu. Ternyata sampai pagi ya nggak dicuciin. Mumpung mainan air mulu, kan capek gitu kan, mainan air, mainan sabun. Enggak, itu tadi memang benar merinding ya berarti ya? Bener banget bang, merinding banget. Sampai aku tuh pas waktu ngecek di video tuh kayak ada suara ngeludah, cuma aku pas di situ nggak kedengeran sama sekali bang. Iya tadi jelas banget tuh kayak cuh gitu. Baik. Tapi nggak ada yang ludah. Nggak ada, aku juga nggak sadar waktu di situ ada yang ludah apa nggak sadar. Tapi pas aku cek di sini, kok ada suara ngeludah ya? Gitu. Iya ya, tapi gue emang nggak tahu pasti pas lu di sana ya. Cuma emang beberapa kali gue gitu, pas gue kadang suka pembuktian gitu ke tempat horor. Nah pas gue di sana nggak ngerasain apa-apa. Tapi pas di video justru netizen yang rame. Terus ada kerekam suara gitu. Dan pas lagi di lokasi sih biasa aja gitu. Nah pas jadi videonya, kok begini ya gitu. Lu begitu juga berarti? Jadi aku nggak dengar awalnya, tapi ya pas aku cek dengar banget jelas. Tapi gua aja yang nonton tadi tuh deg-degan loh. Lu kok masih berani ke situ lagi ngasih cucian lagi? Ya daripada buang-buang air kan mahal bang. Ya udah aku siapa tahu beneran bisa gitu. Soalnya punya pikiran, oh bisa diajak kompromi kali ya. Tapi ya udahlah, ternyata sampai pagi nggak dicuciin. Ya terus nggak harusnya lokasi ini apa celengan, siapa tahu penuh pas pagi. Oh masuk juga nih. Nah nggak taunya ya kejadian ini tuh selalu terjadi di malam hari. Aku juga nggak tahu di siang hari itu terjadi apa enggak, kan karena aku lagi di tempat magang. Jadi nggak tahu suasana siang hari itu kayak gimana, nggak tahu. Kalau di malam hari itu selalu mulai ricuh lah, ganggu-ganggu apalah gitu. Ya pokoknya seperti itu. Dan di hari selanjutnya. Jadi guys, sebelum kita lanjut ngobrol sama narsum nih, kan udah deket lebaran. Siapa yang udah persiapan mudik? Biasanya kalau gue itu nggak cuman bawa barang-barang buat mudik doang, tapi gue usahain supaya kerjaan itu bisa ke-handle dengan baik pas lagi mudik. Apalagi gue nggak mau banget tuh pas lagi mudik hati jadi nggak tenang gara-gara mikirin kerjaan. Nah setelah gue cari-cari solusinya, Odoo bisa bantu kita nge-track kerjaan dengan akurat, terus juga dia mudah dan efisien, nggak buang-buang waktu pas kita lagi nggak di kantor. Jadi Odoo ini adalah software manajemen dengan berbagai aplikasi yang memudahkan kita tuh urus semua kebutuhan bisnis, perusahaan, dan pastinya mudah untuk menggunakannya. Mulai dari mengelola penjualan, manajemen proyek, inventaris, bikin website tanpa coding, dan masih banyak lagi yang udah terintegrasi secara seamless di dalam satu sistem. Mantep nggak tuh? Jadi cocok buat kalian yang nggak mau ribet tapi pengen manajemen bisnisnya itu teratur tanpa banyak buang waktu maupun biaya, karena pemakaian satu aplikasi Odoo ini gratis. Nah, kalau kalian mau coba aplikasi lain yang ada di Odoo, kalian juga bisa langsung langganan dengan biaya yang affordable, tapi udah bisa akses semua aplikasi.
Jadi cocok deh Odoo ini untuk jadi pilihan teman-teman nih yang lagi ngembangin bisnis atau lagi merintis bisnis di industri manapun. Gak usah pakai lama guys, langsung aja kalian bisa cobain Odoo secara gratis dan bahkan bisa ngobrol dengan pakarnya tuh sesuai dengan kebutuhan kalian. Caranya gampang, tinggal klik link yang ada di deskripsi. Saya tuh libur kerja kan di hari Minggu ya. Nah, saya tidur dan di situ tuh tiba-tiba saya mimpi, Bang. Mimpi seperti ada wanita cantik berambut panjang dan pakaiannya tuh putih, daster putih. Nah, di situ tuh aku sempat dibilangin gini, nggak usah pindah, di sini aja sama aku gitu. Aku, siapa nih? Aku nggak kenal dia, tiba-tiba dia bilang gitu. Tiba-tiba aku langsung dirangkul, diajak ke kamar. Nah, di situ tuh udah mulai adegan yang banget gitu, hot gitu. Hot. Yang agak adegan dewasa gitu loh, Bang. Ceweknya cantik. Cantik banget. Tapi aku nggak kenal dia siapa, nggak kenal. Mirip siapa gitu? Kalau mirip, nggak mau sebut nama juga. Mirip-miripnya soalnya nggak bener-bener nggak kenal, aku cantik banget. Maksudnya cantik Cindo, Jawa atau siapa gitu, mirip siapa? Mirip-mirip Cindo gitu, matanya agak sipit, terus sininya ada garis panjang gitu. Mirip Vior gitu? Bisa jadi. Jadi lu ketemu sosok cewek baju putih tuh mirip Vior gitu? Bener. Lalu? Tiba-tiba pas aku kan mimpi itu aku bangun pagi-pagi ke kamar mandi, aku ngerasa kok celana aku agak basah ya? Apa jangan-jangan aku ngompol nih? Aku mikir lagi, wah aku semalam tuh mimpi gini. Wah ini mimpi basah nih aku itu. Ternyata benar nih yang diomongin pamanku, ada perempuan cantik. Ya mungkin perempuan itu Bang yang masuk di dalam mimpiku. Tapi aku nggak bisa ngeklaim kalau itu perempuan yang diceritain itu ya. Tapi ya masuk akal juga. Nah pas waktu itu ya aku langsung terpaksa harus mandi wajib untuk persiapan berangkat ke kantor untuk magang. Nah, habis itu kan di tempat magang tuh aku disuruh-suruh bikin poster promosi. Soalnya kan di perusahaan promosi orang kerja di luar negeri gitu loh. Kayak TKI gitu. Nah, setelah itu aku bener-bener capek, ya udah aku bikin video galau lagi nih. Ceritanya tuh aku bikin video galau di depan pintu belakang. Intinya aku duduk di pintu belakang dan aku tuh lebih fokus di belakang rumah kan ada pohon besar banget tuh, pohon nangka. Aku lebih fokus ke situ dan aku nggak tahu kalau itu tuh jendela bisa kebuka-buka sendiri. Dan akhirnya waktu aku hadap ke dalam tuh jendela tuh tiba-tiba brak. Otomatis kaget kan Bang. Nah kemudian aku cek lah ada apa nih, jangan-jangan angin kali ya, tapi nggak masuk akal juga nih. Pas waktu aku cek HP nih, kok gerakan jendelanya tuh diem, jadi nggak apa ya, kayak beraturan gitu, nggak kayak kena angin tuh nggak. Dan itu kenceng banget dan ada tuh videonya Bang. Yang mana tuh? Nah jadi ini Bang. Itu memang nggak ada orang di belakang itu? Nggak ada sama sekali. Meskipun kan ini kan aku upload di TikTok kan. Meskipun ada perbincangan tapi ya udahlah. Namanya orang kan punya hak masing-masing untuk berkomentar. Itu masalahnya tadi yang jendela tuh keras banget loh. Kalau angin kan kayaknya nggak mungkin gitu ya? Iya, kalau semisal angin pun kayak ya beraturan itu sempat terjeda bentar, maju lagi. Jadi kayak nggak beraturan gitu Bang.
kok bisa nih kayak gini nih, udah nggak masuk akal bagiku. Ya terus ya udahlah, aku matiin kamera dan masuk kamar untuk istirahat, kerja di Senin paginya tuh. Dan setelah magang aku pulang jam berapa ya, sekitar jam 5-an lah, kan emang jam 5 udah pulang, cuma perjalanan itu macet banget. Sampai kontrakan aku istirahat, tidur sebentar, terus kebangun gara-gara ada suara berisik banget dari luar. Nah aku kira tuh keran nyala sendiri, cuma pas aku cek, set, nah kok nggak ada apa ya, nggak nyala sendiri tuh enggak. Terus dari mana nih sumbernya? Pas aku balik kamera, set, tiba-tiba tuh sapu kayak gini-gini doang sendiri gitu. Nah terus jatuh. Bisa gini-gini gimana? Kayak nyapu sendiri gitu bang. Tiba-tiba, iya, terus jatuh. Dan itu ya juga ada videonya bang. Pas lagi gerak-gerak ada videonya? Ada. Coba lihat. Gak tahu jam segini tuh rame banget di luar. Pasti ini kamar mandi. Kita coba lihat ya guys ya. Aman kamar mandinya ya. Gak ada apa-apa guys. Sini kan. Aman juga sini. Aman juga guys. Kayaknya nggak kamar mandi. Anjing. Goblok. Anjing. Tokek cok, gede banget cok. Tokek cok. Kita nggak usah ngurusin hantu cok, ngurusin tokek cok. Si parah. Bisa-bisanya. Nih. Nyapu. Oh, pinter kau nyapu. Lanjut. Tadi kayak terbang gitu sapunya ya? Ya kayak gini-gini nggak tahu ya apa ya, kayak digerak-gerakin, cuma pas waktu saya set itu langsung bam gitu. Kayak dilempar ya? Benar. Ya pas kejadian itu sih aku sempat mikir, ini kayaknya udah nggak bisa dipikir secara otak apa ya, nggak bisa masuk rasional. Ini udah mulai gaib nih. Di situ aku udah mulai agak percaya kalau di sini tuh bener-bener ada hantu atau apa itu. Nah waktu itu aku langsung aku kembali ke kamar, sempat ngelamun berapa menit itu juga sempat kedengar suara-suara gaduh lagi, cuma aku udah capek, nggak aku rekam lagi bang. Kayak gimana gaduh? Ya gaduh lebih seringnya kayak suara kompor diituin dulu bang. Kalau nggak gitu ya ketok-ketok gitu. Ketok-ketoknya tuh pintu kamar bukan pintu luar. Dan benar-benar nggak ada orang di situ tuh. Ketok-ketok kayak? Ya tok. Nah kemudian saking capeknya kan saya lanjut tidur nih bang. Nah di hari selanjutnya itu ada kegaduhan, lebih gaduh parah banget bang. Dan aku udah capek, mau tidur pun susah. Jadi aku rekam lah sambil ngantuk-ngantuk gitu. Dan itu bener-bener gaduh, cuma aku nggak ngecek keluar bang. Saking ngantuknya aku nggak ngecek keluar, cuma aku rekamin suara gaduhnya aja. Jadi kayak ada suara mainan sendok, mainan kompor. Terus tiba-tiba tuh nggak lama kemudian ada suara kayak kencang banget yang jatuh itu. Ting 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 ting. Soalnya gimana cuma ya, kalau kita takut sana makin ngelunjak, kalau kita berani ya kita anjing. Nah, aku di situ mau ngecek cuma males banget lah. Udah ngantuk gitu. Terus paginya aku cek. Oh, ternyata yang dijatuhin itu yang buat masak mie itu loh, Bang. Apa? Wajan. Panci. Ya panci, bener. Panci terus ya gimana lagi, aku harus ngembaliin ke tempat asal mulanya kan, digantung di tembok gitu. Nah, kemudian ya hari selanjutnya tuh sampai situ aku posting di TikTok dan aku akhirin nggak posting lagi sih. Soalnya udah rame banget dan komentar pun jadi pro dan kontra. Jadi ada yang bilang hoak lah, editan lah, apa gitu. Aku itu terserah kalian, itu kalian punya hak masing-masing untuk menilai di video ini. Jadi aku sempat berhenti berapa hari nggak posting video di TikTok dan Instagram.
Dan akhirnya waktu banyak pro dan kontra tuh ada salah satu yang komen bilang kayak kenapa bang nggak nge-live aja di TikTok gitu. Aku kepikiran lah, bener juga nih nge-live di TikTok, siapa tahu muncul dan kalian bisa lihat langsung gitu. Dan aku waktu live TikTok tuh awal mulanya di awal Ramadan bang. Jadi yang tadi tuh belum bulan puasa ya? Belum bulan puasa sama sekali. Akhirnya live tuh. Live dalam kamar. Tiba-tiba tuh ya nge-live di dalam kamar tuh aku ngomong-ngomong sama temen dan di luar tuh rame banget. Ada suara ketokan, ada suara mainan di dapur. Cuma aku masih capek gitu loh bang. Jadi aku masih ngobrol sama teman-teman dan teman-teman tuh banyak yang komen, coba cek keluar, kepo penasaran gitu. Ya udahlah, aku terpaksa harus ngecek keluar dan aku survei di kamar mandi aman, di dapur aman, dan di ruang tamu juga aman. Pas aku mau ngecek keluar ke pintu belakang, tiba-tiba tuh lemari kaca untuk wadah piring tuh kebuka sendiri bang. Itu di live. Nah jadi teman-teman tuh langsung bisa kayak menilai, wah berarti yang selama ini aku lihat tuh nggak settingan, nggak apa gitu. Tapi aku juga masih tergantung teman-teman sih, kalau mau komen apa ya aku terima aja. Karena kamu nggak merasa settingan? Iya, soalnya di live juga udah kelihatan banget gitu loh. Nah waktu live itu aku masih penasaran kok bisa nih buka-buka sendiri nih. Aku cari-cari tahu, siapa tahu ada yang rusak gitu kan sambil nge-live tuh. Dari teman-teman tuh bilang kayaknya itu ketabrak angin deh. Pas aku cek nggak mungkin lagi sih kalau ketabrak angin, ininya kenceng banget nih engselnya tuh. Aku coba-coba tak tarik-tarik itu susah. Tiba-tiba bisa buka sendiri kan udah nggak wajar gitu. Jadi mulai live hari pertama tuh teman-teman udah bisa cerita kalau ini tuh bukan cerita hoax lagi gitu. Nah pas habis saya review yang lemari tadi tuh, saya kembali lagi ke dalam kamar. Soalnya udah bener-bener capek, udah malam banget kan. Mau jam berapa itu? Jam 1-an kalau nggak salah. Sekitar jam segitu, aku minta izin ke teman-teman, aku udahin dulu ya, udah capek banget. Dan kalian udah lihat kan beberapa tadi yang udah ada kejanggalan di situ gitu. Ya udah aku matiin di situ. Hari selanjutnya aku nge-live lagi bang, soalnya banyak teman-teman tuh yang ngechat pribadi harus live pokoknya bang, harus live, harus gini, lumayan bang cuan gini, biar banyak penonton juga yang nyaksikan kebenarannya. Ya udah aku terpaksa live lagi dan di situ aku nge-live room tour. Jadi semua ruangan di situ aku live-in, bener-bener nggak ada siapa-siapa dan bener-bener agak remang-remang sih, soalnya di ruang tamu tuh emang lampunya nggak secerah lampu-lampu biasa, soalnya agak gelap gitu loh bang. Jadi harus pakai penerangan senter juga. Nah waktu aku cek kamar mandi aman, kemudian waktu aku mau masuk ke kamar lagi, tiba-tiba tuh tutup makanan, ya pokoknya tutup makanan itu kan di atas meja kan, itu jatuh sendiri bang. Dan teman-teman lihat semua itu. Nah aku masih bingung lah, aku harus ngecek dulu karena banyak teman-teman yang bilang oh ini pakai tali bisa nih. Ya udah aku cekin langsung. Tuh kalian bisa lihat nggak ada apa-apa di sini, bener-bener tadi jatuh sendiri. Dan ini yang kalian saksikan ya ini langsung, dan aku sempet ngamerain kanan kiri nggak ada orang. Oh jadi lo live itu sekalian klarifikasi ya? Bener. Biar nggak dituduh settingan. Terus habis itu kan aku ya harus ngembaliin lagi. Terus masih ngomong-ngomong sama teman-teman tuh mulai banyak yang beranggapan ini tuh udah nyata gitu. Aku juga menerima aja kalau teman-teman bilang gitu, oke. Bilang-bilang settingan juga oke, nggak apa-apa. Kan zaman sekarang kan udah susah banget kan bedain mana settingan mana enggaknya tuh.
Habis itu ya aku nge-review lagi di daerah deket kamar mandi. Deket kamar mandi dan nggak terjadi apa-apa sih, masih aman gitu. Terus ya udah aku kembali lagi ke kamar. Aku soalnya lebih nyaman di kamar daripada di luar kamar. Kalau di luar kamar tuh ya banyak-banyak kejadian yang nggak diinginkan. Seperti lemari buka sendiri, terus ketok-ketok. Pokoknya suara-suara yang nggak jelas banget gitu loh. Nah, aku kembali ke dalam kamar tuh, teman-teman langsung minta lagi, keluar lagi bang, cari-cari sesuatu apa gitu. Bahkan ada yang komen disuruh keluar rumah, cuma aku nggak berani keluar rumah kalau malam-malam. Aku cuma ngecekin dari luar jendela, kalau belakang rumahku tuh ada pohon gede, terus sawah-sawah, dan sampingnya tuh emang ada kayak pabrik terbengkalai gitu bang. Nah, teman-teman tuh langsung bisa kayak jelasin, oh mungkin itu gara-gara dari situ bang, kok bisa banyak gangguan dari pabrik tersebut gitu. Aku juga nggak bisa ngeklaim kalau gara-gara di pabrik tersebut sih gangguan di situ tuh. Jadi di kontrakan itu dekat pabrik? Iya, ada pabrik, nggak tahu pabrik apa, pokoknya udah terbengkalai gitu, udah nggak keisi lagi gitu. Jauh nggak jaraknya? Apa deket banget? Sekitar 20 meteran lah dari kontrakan tuh. Deket dong, pabriknya besar. Besar banget bang. Pernah masuk ke dalam nggak? Belum. Tapi rencana mau nge-live di situ juga. Kepo aku soalnya dari tempatnya kok gede, udah gede kan, terus kosong berapa tahun juga aku kurang ngerti. Intinya aku cek situ udah nggak aktif lagi pabriknya. Ini seru juga kayaknya guys ya, kalau kita langsung penelusuran ke kosan Mas Ivo ya, apalagi ada pabriknya. Setuju apa enggak? 20.000 komen di bawah. Nah terus gimana? Nah setelah itu ada juga tuh, kan mumpung belakang rumahmu itu sawah ya bang ya, coba kamu telusuri sekalian gitu. Wah, aku kalau malam-malam gini nggak berani nih, jadi aku harus masuk lagi. Nah aku bukannya nggak berani, soalnya kan sawah kan takut ada ular gitu kan. Nah aku juga nggak persiapan sepatu-sepatu yang aman. Ya aku ngobrol-ngobrol lagi sama temen-temen tuh di dalam kamar dan aku pamit lagi. Intinya aku udah selesaiin dulu ya, udah capek, udah jam malam banget nih, udah mau sahur juga. Nah kejadian itu Ramadan masalahnya, dan banyak teman-teman yang bingung, emang masih ada di bulan Ramadan seperti ini? Ya aku jawabnya gini doang, ya yang kalian lihat ini tadi kalian bisa nilai lah gitu. Nah setelah itu aku matiin bang live-nya, soalnya udah bener-bener capek. Pas aku matiin tuh ya di luar masih kayak gaduh banget, kayak mainan kompor lah apalah gitu. Di bulan puasa masih kayak gitu juga? Iya, nggak masuk akal banget gitu loh. Katanya kan di bulan puasa tuh setan dibelenggu kan. Nah tapi kenyataan pas waktu aku live, teman-teman juga bisa lihat apa yang terjadi di situ, dan teman-teman juga bisa menilai gitu loh, antara palsu apa enggaknya itu teman-teman sendiri yang nilai. Hari selanjutnya aku kan nggak nge-live berapa hari gitu kan, 2 hari atau berapa hari itu nggak nge-live, tapi banyak teman-teman tuh yang ngechat pribadi, harus nge-live lagi bang biar dapat gini-gini lagi gitu, cuan apa. Nah ada tantangan juga tuh dari teman-teman, coba dong live yang di kamar mandi, kan di kamar mandi sempat ada penampakan tuh. Ya udah aku terima aja. Terus malamnya aku live jam 9 habis sholat tarawih tuh nge-live di kamar mandi, dan awalnya aku survei kamar mandi aman-aman aja bang. Setelah aku liatin muka aku di kaca, tiba-tiba tuh pintu ketutup sendiri. Setelah aku jelasin kok bisa nih pintu ketutup sendiri padahal nggak ada apa-apa. Terus banyak teman-teman bilang lagi, oh itu mungkin angin bang gitu. Ya udahlah, kalau kalian bilang angin oke ya aku gitu, nggak apa-apa. Terus aku jelasin lagi tuh tentang pintu kamar mandi kok bisa ketutup sendiri, seharusnya kan harus ditutup baru bisa ketutup. Tiba-tiba pas waktu aku jelasin kayak gitu, air keran tuh nyala sendiri bang, depan mata banget itu. Otomatis langsung kebirit, keluar lari lah ke dalam kamar. Nah ini tuh ada salah satu penonton yang ngerekam layar dan nge-tag aku, dan videonya aku unduh bang. Jadi ada videonya itu yang di kamar mandi waktu live tuh. Nah mana coba lihat. Gimana caranya keluar dulu?
Loh, nyala di depan mata, lol. Bisa nyala sendiri lagi kerannya ya? Iya, itu di depan mata banget soalnya. Nah, otomatis wah, nggak expect nih bisa nyala sendiri. Ya udah, aku langsung sempat matiin dulu sambil kabur. Wah, ini sih kayaknya harus segera ke sana nih ya. Kita bisa Boleh bang, aman bang. penelusuran bareng nih. Gimana guys? Buruan 20.000 komen di bawah. Tapi gimana kalau penampakan si cewek itu mana kecil pernah lihat lagi nggak? Itu pernah bang, itu di lift selanjutnya. Di lift malam Jumat Kliwon yang barusan kemarin malam Jumat kan malam Jumat Kliwon tuh. Iya. Nah itu juga lift terakhirku, jadi ceritanya gini. Pada waktu aku lift di situ tuh, aku disuruh survei lagi mumpung malam Jumat Kliwon tuh. Ya udah, aku disuruh survei ke dapur. Soalnya kan aku nggak pernah survei ke dapur kan. Iya. Nah, dan teman-teman tuh sebenarnya udah ngerti kalau di dapur tuh kayak ada sebuah batu dan ini tuh batunya mirip batu nisan bang. Tapi aku nggak ngeklaim kalau ini tuh batu nisan. Aku masih jelasin ini tuh kemungkinan batu biasa ya guys ya. Cuma bentuknya seperti batu nisan. Aku pas kayak jelasin ke teman-teman tuh ada satu yang komen, kenapa kalau itu batu biasa atasnya ada kayak kebakaran gitu. Maksudnya kayak ada bekas bakaran dupa atau kertas gitu. Nah aku nggak kalau di situ tuh ada bakar-bakar di situ bang, di atas apa batunya tuh. Soalnya kan ini batu, nah ini ada tembok, nah di tembok nih kayak ada bakar-bakar gitu, bekas bakaran gitu. Batunya tuh di mana? Di ujung lorong kan dapurku kan gini, terus kerucut segitiga gini. Iya. Nah itu di paling lorong. Jadi batunya kayak nisan gitu? Iya bentuknya kayak nisan. Dan banyak teman-teman yang nonton liftku tuh banyak yang tahu. Pas waktu penjelasan batu nisan tuh ya aku nggak expect kalau di atasnya ada bekas kebakaran. Aku cek lah abunya, ternyata ini nggak abu dupa tuh enggak, ini abu apa kayak kertas gitu, kayak kertas rokok gitu. Tapi enggak sih, nggak tahu juga aku. Nah setelah jelasin tiba-tiba pintu lemari yang di atas untuk nyimpen barang dapur tuh kebuka sendiri bang, dan itu live bisa kebuka sendiri. Otomatis kaget lah, aku sempat ngerekam live-nya tuh ngarahin ke lemari itu, kok bisa ya ini kebuka sendiri gitu. Setelah aku itu nggak terlalu aku tanggepin nggak, ya udahlah kita review batu ini lagi, kan banyak yang masih kepo ini batu nisan atau enggak gitu. Setelah aku review, tiba-tiba di situ tuh piring yang di lemari kebuka tadi tuh jatuh bang, dan itu kencang banget, pecah, bener-bener tuh bang. Ada di videonya cuma belum aku unduh, masih di story live. Nah setelah dari dapur tersebut aku ditantang, soalnya kan banyak teman-teman tuh yang tahu kalau di ruangan situ tuh ada tangga. Nah pasti kan ada lantai 2 kan, sedangkan aku nggak pernah naik ke lantai 2. Nah pas waktu naik ke lantai 2 tuh baru nyampe tangga, udah dilempar kayak barang, tapi nggak tahu barang apa yang dilempar, soalnya gelap banget, nggak ada pencahayaan. Aku harus bawa kayak senter, terus sama selfie light. Tapi senternya aku nggak pakai sama sekali, aku taruh di saku celana. Kok ada yang lempar ya, siapa? Aku cek ada siapa-siapa. Terus kemudian aku ngecek ke dalam lagi tuh. Tiba-tiba di dalam tuh ada suara kayak mainan besi. Tang, tang, tang. Wah ini lebih seru lagi nih kayaknya tuh, menantang bagiku. Sebenarnya ingin kabur, cuma masih penasaran ini perbuatan hal-hal kayak gitu atau perbuatan hewan kayak tikus atau apa gitu. Masih berpikiran positif aja aku di situ tuh. Nah waktu mau aku balik dari ruangan tersebut, nggak tahu ya ini ruangan apa ya, pokoknya banyak peralatan besi-besi loh, untuk gunting besi, terus ada palu gitu. Mau balik ke lantai bawah lagi, nah di situ tuh ada kayak putih-putih kabut transparan. Aku nggak bisa jelasin ini tuh apa, cuma ini apa nih, ini apa ini, ini apa nih, ini apa ini. Banyak teman-teman tuh yang bilang, oh itu poci bang, pocong gitu. Aku masih bingung. Aku jujur aku masih bingung, ini kayaknya bukan pocong deh, mungkin bisa dijelasin sama otak yang masuk akal gitu loh. Aku jelasin kalau kabut nggak mungkin sih. Kalau senter
kan senter pasti cahayanya bulat kan bang, ini tuh panjang. Terus aku sampai sekarang masih belum bisa jelasin sama otak yang masuk akal gitu loh. Terus aku sempat upload juga tuh, tolong jelasin ini tuh apaan gitu, soalnya aku juga merinding, takut ada apa atau apa gitu. Nah kembali lagi di lift tersebut, setelah ada penampakan atau kabut itu aku nggak tahu, kan aku sempat naruh HP di meja, di situ kan ada meja kan bang ya. Nah di meja tersebut aku ngobrol-ngobrol sama penonton, meskipun nggak ada pencahayaan yang mendukung, gelap banget. Tiba-tiba ada satu komen tuh yang bilang, bang di belakang lu ada yang duduk tuh putih. Langsung lah aku noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada. Dan itu nggak tahu ya kalau kerekam di lift ya, aku cari tapi masih belum aku cari. Kerekam atau enggaknya kurang tahu aku. Habis itu aku tahu kalau ada yang duduk di situ, aku langsung lari ke tangga bang, mau turun ke lantai 1. Cuma aku masih kepo, beneran nggak ya yang aku lihat nih ya, takutnya halusinasi doang. Nah pas mau turun tuh dilempar lagi bang pakai wadah jajan itu loh, kayak toples gitu, toples kecil dilempar. Nah aku langsung lari lah turun ke bawah, soalnya udah nggak beres nih, udah ada gitu. Terus dilempar lagi, terus teman-teman tuh banyak yang bilang udah pindah aja, udah nggak beres di situ. Ya udahlah, aku bilang aku nggak akan pindah kalau semisal mereka nggak nyentuh fisikku, meskipun ngelempar kan nggak kena fisikku gitu bang. Andainya kalau ngelempar tersebut kena fisikku, mungkin aku udah pindah dari kontrakan tersebut. Nah dari lift tersebut aku tetap jelasin ke teman-teman, nggak usah pikiran yang aneh-aneh, coba kalian jelasin dengan pikiran kalian sendiri gitu, nggak usah bahas-bahas tentang yang nakut-nakutin aku. Jadi setiap lihat penampakan itu wujudnya selalu kayak transparan, kabut gitu. Iya bang, tapi nggak tahu ya kalau di rekaman tuh bisa terlihat jelas, tapi kalau aku yang lihat cuma kayak transparan, kabut, dan aku nggak bisa menjelaskan ini sesosok apa atau apa gitu, nggak bisa. Tapi yang aku bisa jelaskan tuh cuma di mimpi doang. Di mimpi awal tadi tuh aku bisa jelasin kalau itu benar-benar cewek, tapi aku nggak tahu deh itu cewek setan apa cewek yang datang dari mimpi biasa gitu. Pernah ketemu cewek itu lagi di mimpi? Cuma sekali aja bang, itu sebelum Ramadan. Tapi kalau sosok suara cewek gitu pernah ada nggak? Aku pas waktu lift tuh sering denger, cuma pas aku tanya ke teman-teman, kalian denger nggak tadi suara kayak ngerintih-ngerintih nangis, terus ketawa? Enggak bang. Oh kayaknya cuma aku doang yang denger gitu. Rintih nangis gimana? Kayak gitu. Intinya kayak rintihan menangis, wanita nangis gitu. Cuma pas waktu di live katanya nggak banyak yang dengar, ya gimana lagi, aku nggak bisa maksa kalian harus dengar tuh, nggak bisa gitu. Nah ada tuh salah satu komen yang bilang kenapa nggak pindah aja, terus aku jelasin lah, ya karena di sini tuh harganya murah, terus sebenarnya tempatnya bersih, cuma agak ngeri-ngeri gimana gitu. Habis itu ya aku jalanin aja, dan aku tuh berjanji kepada diriku sendiri, dan aku janjinya tuh ngomong sendiri, semisal kalau yang ganggu di sini nyentuh fisikku, aku bakalan pindah. Dan janji ini tuh aku sampaikan ke ayahku juga, aku bakalan pindah kalau benar-benar nyentuh fisikku gitu, biar ayahku tuh juga nggak terlalu panik gitu kan. Ayahku udah nyuruh pindah aja gitu, soalnya udah tahu. Udah tahu. Pas tahu ayah gimana? Ya langsung nyuruh pindah-pindah, tapi aku masih kayak udah tenang aja, di sini tuh kayak nggak terlalu mengganggu aku tuh, maksudnya mengganggu fisik gitu loh. Tapi ayah yakin itu hantu? Kurang tahu sih, tapi dapat dari cerita pamanku, jadi ayahku lebih percaya lagi. Kan pamanku pernah bekerja di daerah situ dan ngontrak yang sama kayak aku itu. Nah yang pengalamannya pamanku ya mungkin hampir mirip, tapi aku juga nggak tahu sih. Nah yang aku pernah dengar juga, tempat tersebut katanya tuh sebelum dijadikan rumah di situ, itu adalah TPS bang, tempat pembuangan sampah. Tapi aku juga nggak tahu yang aslinya kayak gimana, itu hanya kayak cerita gosip. Dari gosip orang-orang sekitar. Bener. Tapi aku sama hal-hal gini tuh sebenarnya nggak percaya sama sekali. Soalnya mau dipakai logika bagaimanapun ya tetap
nggak masuk akal gitu. Jadi aku lebih nggak percaya. Tapi pas waktu aku di sini tuh tiba-tiba jadi percaya. Soalnya ya yang kalian lihat pada waktu live ya itu yang aku percaya kayak gitu tuh. Sebenarnya nggak percaya sama sekali ya karena aku juga sempat sekolah di pesantren gitu kan. Jadi agama lebih kayak lengket gitu. Jadi aku nggak percaya hal-hal mistis seperti Makanya itu. nggak takut. Maksudnya percaya hal mistis tuh gimana? Kalau setan ada tuh nggak percaya sama sekali aku bang. Sejujurnya aku nggak percaya. Cuma waktu ngontrak di situ, aku baru percaya kalau oh ini beneran ada ternyata ya gitu. Tapi di pesantren nggak percaya setan, percaya jin gitu, apa gimana? Nggak percaya sama sekali, katanya kayak gitu tuh cuma di alam yang lain gitu loh bang. Oh, nggak percaya dia bisa ganggu kita. Bener. Bukan nggak percaya dia ada. Iya. Ini jadi total udah berapa lama di kontrakan ini? Aku dikontrakan hampir 1 bulan. Loh, berarti baru dong? Iya baru banget bang, soalnya kan ya baru datang juga di situ tapi udah banyak gangguan dan aku kayaknya harus netep di situ dulu buat buktiin di live gitu loh bang. Sebenarnya Kirain udah 2 tahun, setahun. Ini berarti kan padat banget pengalamannya ya. Dan sepertinya masih banyak yang bisa diungkap gitu. Sebetulnya ada apa sih? Ya udahlah. Eksklusif pertama gue ke situ ya. Oke. Ini kita udah deal nih. Sip, 20.000 komen. Jadi kita akan lihat sebetulnya ada apa sih di kontrakannya si Ivo. Oke, jadi gimana? Kalian setuju apa enggak? Bisa komen di bawah. Dan kalau mau request apa-apa, misalnya pas gue nanti ke kontrakannya si Ivo, boleh banget juga komen kasih tahu gue DM di bawah. Oke mas? Ya. Oke. Ini belum selesai. Kita nggak tahu di kontrakannya ada apa gitu. nah, Atau jangan-jangan bisa jadi ada sesuatu yang belum terungkap gitu ya. Entah dari kontrakannya, entah dari Mas Ivo-nya sendiri kan juga bisa gitu ya. nah. Atau jangan-jangan dari pamannya bisa juga. Atau jangan-jangan dari mantannya kan bisa juga. Misalnya kan, wah si Ivo sekarang udah sama cewek lain. Misalnya. Oke, demikian dan ini merupakan salah satu kisah yang agak membingungkan buat gua dan horor juga ya kalau lo tonton tadi full sampai habis karena pas gua nonton aja tuh tadi videonya deg-degan banget. Itu aja dari gua. Sekian, gua tunggu komen-komen lu.